Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Devianti. Di sini saya akan presentasikan mengenai anak muda dan spiritualitas Ramadan. Langsung saja, yang pertama, pengertian anak muda. Anak muda adalah waktu berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut dewasa, tetapi dapat pula disebut anak-anak. Yang kedua yaitu pengertian remaja. Remaja adalah masa beralihnya dari anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai macam perubahan yang cukup bermakna baik secara fisik, sosial, dan emosional. Kesemuanya ini dapat mempengaruhi adanya kehidupan pribadi, lingkungan, keluarga, maupun masyarakat. Pengertian menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Siti Sunandri, yang merupakan peralihan dari masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja ini berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai. Pengertian menurut para ahli di sini diambil menjadi dua. Yang pertama yaitu menurut Siti Sunandri, merupakan peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja ini berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 sampai dengan 22 tahun bagi pria. Yang kedua, menurut Harlock, berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas bagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pengertian spiritualitas. Spiritualitas adalah sebuah jalan batin yang memungkinkan seseorang untuk menentukan esensi dalam memaknai hidup dan kehidupan diri mereka di dunia ini. Praktek spiritualitas termasuk mediasi, doa, dan kontemplasi diarahkan dengan maksud untuk mengembangkan kehidupan batin individu. Selanjutnya yaitu spiritualitas Ramadan. Spiritualitas Ramadan di sini yaitu puasa. Puasa di sini yaitu spiritualitas untuk menghargai dan menghormati sesama yang teraniaya, yang lapar dan yang haus, yang miskin, supaya mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Pengertian puasa di sini atau bisa disebut dengan intinya, puasa itu adalah pengengkangan diri dari sebuah keinginan untuk mencapai sebuah tujuan. Oleh karena itu, puasa dapat didefinisikan sebagai usaha pengengkangan diri dari sebuah keinginan yang dilarang untuk mencapai sebuah tujuan. Manfaat puasa dilihat dari spiritualitas, dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memaknai makin bertakwa kepada Allah. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan Allah. Yang ketiga, menahan hawa nafsu. Yang keempat, melatih kesabaran. Yang kelima, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Langsung saja, yang pertama yaitu makin bertakwa kepada Allah. Di sini artinya hanya menahan lapar dan haus, tapi juga dengan berpuasa membantu umat Islam menjalankan ibadah dengan fokus. Yang kedua yaitu memperkuat hubungan dengan Allah. Selama bulan Ramadan, umat Islam diminta untuk memperbanyak ibadah. Yang kedua yaitu memperkuat hubungan dengan Allah. Selama bulan Ramadan, umat Muslim diminta untuk memperbanyak ibadah karena ganjarannya dapat berlipat ganda. Sehingga pada saat Ramadan, kaum Muslim bersemangat untuk mendapatkan hal tersebut dengan banyak beribadah, mulai dari sholat tahajud, zikir, raweh, dan iktikaf. Semua hal ini memperkuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menahan hawa nafsu. Tak hanya menahan makan dan minum, saat puasa umat muslim diminta untuk menahan amarah,
fitnah dan kata-kata kasar. Yang keempat yaitu melatih kesabaran. Ramadan dikenal sebagai bulan kesabaran karena selama 30 hari umat muslim menahan hawa nafsu mulai dari sabar, menahan lapar, haus dan emosi negatif. Yang kelima yaitu membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Selama Ramadan kita dapat mengurangi perilaku dari kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan baik. Hal ini mampu membangun karakter yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh anak muda. Yang pertama yaitu obrok-obrok. Obrok-obrok ini bisa disebut dengan membangunkan orang sahur. Pada saat Ramadan telah menjadi tradisi rutin yang dilakukan oleh sekumpulan anak muda yang biasanya dilakukan dengan menabuh bedug dan gendang dengan berkeliling kampung atau perumahan sambil berteriak-teriak sahur-sahur. Yang kedua yaitu kegiatan yang dilakukan oleh anak muda yaitu buka bersama. Momen buka puasa ini menjadi salah satu momen yang paling pas untuk bersilaturahmi bersama sahabat ataupun teman-teman sekolah, yang dapat dijadikan sebagai reuni dengan teman-teman sekolah yang terdahulu. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh anak muda yaitu ngabuburit. Ngabuburit di sini yaitu kegiatan menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan. Kegiatan ngabuburit ini dapat dilakukan oleh anak muda biasanya dengan cara berjalan-jalan, bermain, bercengkrama, dan mencari takjil-takjil gratis. Yang keempat yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat yang dilakukan di bulan Ramadan setelah sholat Isya dan Maghrib. Yang kegiatan yang dilakukan oleh muda yang selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Salah satu kegiatan positif yang dilakukan di bulan Ramadan ini adalah mengaji atau membaca Al-Quran yang dilakukan bersama dengan teman-teman sekumpulannya yang biasanya disebut sebagai tadarusan bersama. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.